Suatu hari, ketika aku sedang menunggu paket barangku tiba, ada pesan masuk di HP-ku yang menanyakan di mana lokasi rumahku berada. Seketika aku ingat jika ada fitur untuk share lokasi. Langsung saja deh aku kirim lokasi rumahku berada. Oh iya, kegiatanku ini tadi bisa dibilang contoh dari konsep lokasi geografi loh. Eits, sebelumnya kamu tahu tidak apa itu konsep geografi? Konsep geografi dapat kamu artikan sebagai hal pokok yang menjadi kekhasan ilmu geografi dalam menjelaskan berbagai fenomena geografis. Terdapat 10 konsep utama geografi yang perlu kamu ketahui. Yuk, aku akan tunjukkan apa saja yang termasuk 10 konsep geografi. Dari kegiatanku yang awal tadi, berupa contoh dari konsep lokasi. Kita lihat dari pengertiannya. Konsep lokasi ini menunjukkan letak geosfer yang ada di permukaan bumi, di mana geosfer itu fenomena geografi, baik itu alam ataupun sosial. Terdapat dua macam konsep lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Untuk lokasi absolut itu merupakan lokasi yang tetap atau tidak dapat diubah secara astronomis. Dengan kata lain, lokasi absolut itu berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Misalnya nih, Indonesia itu terletak di 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sedangkan untuk lokasi relatif itu, lokasi yang letaknya bisa berubah karena dipengaruhi oleh wilayah di sekitarnya. Contohnya, rumahmu terletak di sebelah selatan sawah. Lalu, yang kedua itu ada konsep jarak. Misalnya, ketika kamu sedang berjalan menuju sekolahmu, setelah dari sekolah, kamu ke toko buku. Nah, setiap tempat yang kamu lewati itu pasti mempunyai yang namanya jarak. Jadi, jarak itu merupakan ukuran yang menjadi pemisah antar wilayah atau tempat. Sama halnya dengan konsep lokasi, konsep jarak juga ada dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut itu merupakan jarak yang sesungguhnya atau tetap seperti meter, kilometer, atau milimeter. Misalnya, jarak dari Bandung ke Bogor melalui tol Cipularang adalah 182 km. Nah, itu sudah pasti mutlak ukurannya tidak bisa dikurangin. Ada juga nih jarak relatif yang dipertimbangkan dari waktu dan juga kemudahan transportasi atau lainnya. Misalnya, jarak dari Bandung ke Bogor melalui tol Cipularang sekitar 3 jam. Apakah pasti 3 jam selalu? Menurut kamu bagaimana? Tidak ya, karena bisa saja di tengah jalan mengalami kemacetan. Jadi, jarak relatif ini tentu saja bisa berubah-ubah. Konsep interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi dan interdependensi membahas hubungan timbal balik antara penduduk di suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Dengan adanya interaksi interdependensi, wilayah-wilayah yang berada pada bidang bidang Rho dapat tumbuh bersama-sama untuk mencapai kemajuan wilayah bersama. Selain itu, konsep interaksi dan interdependensi diterapkan untuk mengkaji bidang Rho, yaitu yang pertama, Medan memberikan hal bagi wilayah sekitarnya berupa lapangan kerja, informasi, dan barang-barang industri. Yang kedua, Binjai, Deli Serdang, dan Karo sebagai wilayah penyokong dapat memberikan berbagai bahan baku industri dan tenaga kerja untuk Medan.